Allah turunkan kemudian petunjuk pedoman berkehidupan supaya misi itu sukses dituntaskan. Ini bukti kasih Allah kepada kita. Tidak pernah memberikan kepada kita sebuah tugas berkehidupan kecuali diberikan perangkatnya. Demi Allah saya katakan, saking sayangnya Allah kepada kita, tidak pernah menugaskan apapun kepada hamba itu. Yang sering kita sebut dengan ujian itu. Jadi nggak mungkin setiap hamba itu diuji kalau tidak diberikan perangkat untuk menyelesaikan ujian itu. Jadi Allah tuh saking sayangnya, satu, menginginkan kita selalu tenang, senang, menginginkan kita terhormat. Jadi kurang sayang apa lagi? Kurang sayang apa lagi? Baik, Islam datang membawa risalah ketenangan. Dan memang Nabi Adam pun ketika pertama kali bertugas di bumi, Allah memerintahkan untuk memulai tugasnya di bumi itu langsung oleh Allah difirmankan, semua misi yang dikerjakan oleh Adam alaihissalam itu yang paling menariknya adalah disertakan dengan konsepsi ketenangan dan kesenangan. Jadi sebetulnya aktivitas dunia itu kalau kita mengikuti tuntunannya, itu prinsipnya itu tenang dan senang. Ingat itu ya, tenang dan senang. Baik. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sekarang misi dimulai, kata Allah, Adam, Hawa turun semua ke bumi. Misi dimulai. Karena Nabi Adam, kakek moyang kita, dan istri beliau, Sayyidah Hawa alaihissalam, ingat ya, Allah menciptakan manusia pertama itu Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hendra. Ingat ya? Adam dan Hawa. Jelas? Betul ya? Betul. Jadi begitu kemudian disampaikan, misinya diviralkan. Apa tujuan mencipta Adam dan nanti keturunan yang disebut dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran itu, fungsinya adalah di bumi terkait dengan ibadah. Quran surah ke-51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nanti pekerjaan ibadahnya bukan di langit. Yang di langit ada malaikat yang bertasbih, bertahmid, bertakdis. Nanti di ayat 30 terusannya ditemukan. Ya kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya kan? Ada yang di langit. Cuma tugas kita bukan di langit. Tugasnya di mana? Di bumi. Itu yang dimaksudkan Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Tugas kita memakmurkan bumi, tugas kita beribadah di bumi ini, karena tugasnya di bumi, maka Adam diturunkan. Ketika sudah siap, diturunkan ke bumi. Yang paling menarik, perhatikan kalimatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka tatkala misi dimulai itu, bersamaan dengan misi dimulai, Allah turunkan kemudian petunjuk pedoman berkehidupan, supaya misi itu sukses dituntaskan. Ini bukti kasih Allah kepada kita. Tidak pernah memberikan kepada kita sebuah tugas berkehidupan kecuali diberikan perangkatnya. Demi Allah saya katakan, saking sayangnya Allah kepada kita, tidak pernah menugaskan apapun kepada hamba itu. Yang sering kita sebut dengan ujian itu. Jadi nggak mungkin setiap hamba itu diuji kalau tidak diberikan perangkat untuk menyelesaikan ujian itu. Bahkan yang paling rahman, karena itu sifat rahman hanya dilekatkan kepada Allah, tidak yang lain. Quran surah ke-17 ayat 110, Qulid'ullaha awid'ur rahman. Ya, ibu masih punya rahim. Manusia masih bisa belajar dari keteladanan itu, tapi rahman hanya milik Allah. Karena kasihnya begitu luas. Jangankan diberikan perangkat, dengan sifat rahmat Allah itu, kaidah langsung diturunkan. Allah langsung memberikan penjelasan, tidak mungkin bahkan seorang hamba diuji melampaui batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa. Itu sayangnya Allah kepada kita. Jadi nggak mungkin setiap kita itu diuji dengan persoalan. Apapun itu dalam kehidupan, kecuali kita memang punya kesanggupan menyelesaikan itu. Itu mesti yakin. Karena Allah yang sampaikan. Dan jangan diduga bahwa setiap orang yang duduk di sini tidak punya masalah, belum tentu. Ini wajah penuh persoalan semua gitu. Setiap kita punya persoalan yang berbeda-beda. Dan mesti yakin ini kalimat pertama, dan secara psikologis, ini susah ditemukan dimanapun. Itu akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Jadi kalau bahasa psikologinya begini, ketika ada persoalan, katakan pada diri kita, kita pasti bisa menyelesaikan ini. Itu lebih menenangkan kepada jiwa dibandingkan membuat status. Kenapa harus aku ya Allah?
Gak akan selesai. Ingat ya, ujian tidak tuntas dengan menuliskan sebuah status. Tapi ujian bisa tuntas dengan membangun keyakinan kepada diri bahwa itu bisa kita sempurnakan. Lalu turunlah surah Al-Insyirah untuk memberikan kelapangan kepada jiwa. Inna ma'al usri. Itu konsepsinya jelas. Jadi kalau sedang punya persoalan, katakan dulu pada diri kita. Insya Allah saya mampu mengatasi ini. Satu. Yang kedua, setiap masalah pasti ada solusinya. Kalau dipersingkat tuh begini, bahasa singkatnya. Pasti selesai. Pasti selesai. Insya Allah. Itu kalimat ini, dua kalimat yang mahal ini, itu memberikan pengaruh kepada jiwa tuh luar biasa. Dan itu sangat mahal. Sangat mahal. Anda kalau konsultasi ke psikolog, untuk dapat dua kalimat ini saja, berapa biaya yang dikeluarkan? Ya. Kan saya sering katakan, kan ketenangan itu kadang lebih mahal kan, dibandingkan harta yang dimiliki. Orang untuk mendapatkan ketenangan, itu mesti kadang merogoh kocek yang sangat luar biasa. Karena itu seringkali ketenangan itu tidak bisa dibandingkan dengan materi yang didapatkan. Masih ingat kan pertanyaan yang sering saya ajukan? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Masih ingat 2 tahun lalu? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Coba. Nggak ada pilihan ketiga. Nggak mudah kan? Baik. Nah karena itu konsepsi dasar, dalam kita berkehidupan itu mesti tenang. Saya kalau mengajar andanya nggak tenang, nggak mungkin pelajaran bisa disampaikan. Saya pun kalau sedang tidak tenang, nggak mungkin bisa menyampaikan materi dengan baik. Ketenangan itu penting. Karena itulah ketika Adam mulai diturunkan ke bumi kalimatnya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun. Fala khauf itu tidak ada kegelisahan. Apa lawannya gelisah? Tenang. Jadi konsepsi dasar keberhidupan di bumi itu sesungguhnya penuh dengan ketenangan. Dasarnya itu. Kapan ketenangan itu tiba? Faman tabi'a hudaya. Ketika petunjuknya diikuti. Jadi kalau ada keberhidupan kita dalam konteks apapun, apakah di rumah tangga, di pekerjaan di kantor, kehidupan sosial, yang membuat kita tidak lebih tenang, boleh jadi, maaf, bukan karena jabatan yang kurang tinggi. Mungkin bukan hartanya kurang banyak. Bukan karena gelar belum banyak terkumpul. Boleh jadi interaksi kita dengan pedoman yang telah Allah tetapkan itu belum tinggi. Coba keluarkan pedomannya. Kemudian walahum yahzanun, dan tidak larut dalam kesedihan. Apa lawannya sedih? Senang. Harusnya keberhidupan di bumi itu konsepnya tenang dan senang. Mau di sini senang, mau di sana senang, di sini, di sana, di mana-mana. Itu memang konsep dasar berkehidupan. Kapan itu terjadi? Kapan? Bukan untuk disyairkan, dilirikan, tapi untuk dikaji. Ketika faman tabi'a hudaya. Ketika pedoman itu diikuti. Karena itu, saking rahmannya Allah kepada kita, dari sejak generasi Adam alaihissalam, kemudian berganti berketurunan, Adam, Hawa menyatu, melahirkan keturunan. An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Adam, Hawa, Quran surah 4 ayat 1 menyatu melahirkan keturunan lelaki dan perempuan. Lalu menyebar semuanya ini. Berbeda-beda tempat. Ya, boleh jadi beda RT, beda RW, beda kecamatan sampai beda benua. Bahkan sukunya bisa tidak sama. Dalam bahasa Arab perbedaan komunitas disebut dengan sya'bun, jamaknya disebut syu'ubun. Suku disebut dengan qabilah, kabilah jamaknya qabail. Maka turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupan. Jadi kalau disebutkan nas, itu sifat manusia yang punya sifat sosial, akan butuh orang lain. Pasti berinteraksi. Kata Allah, hei semua manusia tanpa kecuali, yang dekat, menengah, ataupun jauh. Jadi yang merasa dekat dengan orang lain, dekat dengan Allah, atau menengah, ataupun tinggalnya di tempat yang jauh. Karena ya itu panggilan disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil dengan semua jarak. Ayyuha, ayyunya munada, haknya tanbih. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran, berfungsi untuk menguatkan dan mengingatkan. Kata Allah, saya tegaskan, saya ingatkan. Kalian semua itu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Dengan keagunganku. Jadi, saking kita itu dinilai tinggi oleh Allah,
Maka ayatnya dibuka dengan kata inna, menggunakan bentuk ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Rumus cepatnya begini, rumus cepatnya. Jika ada dalam Al-Quran dibuka dengan kata inna, naknya panjang, tidak pendek. Karena ada inna, ada inna. Jelas? Wal 'asr. Quran surah 103. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Itu yang pendek. Innal insan. Ya, itu inna di situ huruf taukid. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Itu gramatikal nahwunya. Tapi kalau ada panjang inna, maka itu gabungan dari inna pendek plus na panjang, singkatan dari nahnu. Rumus cepatnya, kalau dibawa ke Quran terkait dengan Allah, jangan diartikan jamak. Awas, ini ngaji ilmu balaghah, jangan diartikan jamak, nggak tepat kalau jamak. Ya, karena itu kita harus bahas dengan ilmunya. Maka di ilmu balaghah nanti itu ada kaidah begini, ada kaidah nanti disebut dengan huruf-huruf menunjukkan ta'zimun nafsi, menghadirkan keagungan zat. Keagungan zat. Nah, menariknya di Quran itu, Allah kalau sudah menampilkan keagungan zatnya, itu selalu menggunakan kata inna panjang. Untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan begitu agung. Jadi ada yang istimewa di informasi itu. Nggak sama dengan yang lain-lainnya. Ada yang mahal nilainya. Istimewa sekali. Saking istimewanya, Allah menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan keagungan informasi yang disampaikan. Contoh. Tiap hari ada siang, ada malam ya. Sebelum kehidupan berakhir. Malam itu kan normal. Setiap berganti, sekarang malam. Kemarin ada malam? Ada ya? Baik. Malam itu bahasa Arabnya lail. Tapi ketika yang ada istimewa di malam itu, makanya pakai tak di ujungnya. Dari lail jadi lailah. Saya tanya begini. Kemarin saat Ramadan, ada malam yang istimewa nggak? Namanya malam apa? Lailatul Qadar. Baik ya? Kalau ada tak berarti istimewa ya. Coba lihat surahnya, surah ke-97. Bukankah ketika menyebutkan malam Al-Qadar itu di depannya pakai inna panjang? Inna anzalnahu fi, untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan begitu istimewa. Nah, kita ini manusia itu bukan makhluk biasa. Ini makhluk istimewa, Pak, Ibu. Jadi jangan melihat diri kita itu sebagai sesuatu yang rendah, tidak. Allah murka itu. Ya, kita itu makhluk yang istimewa. Saking istimewanya, itu Allah sudah menyampaikan dengan kalimat yang sangat indah dan menghiasi kita dengan segala kemuliaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu mulia. Buka Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Tuh, ada lam, ada qad. Lamnya taukid, qadnya tahqiq. Ya, jadi qad itu bisa tahqiq, bisa takrib, bisa taukid. Walaqad karramna, dan aku tegaskan kata Allah, aku jamin. Dengan keagunganku kata Allah, aku berikan semua sifat-sifat kemuliaan pada semua anak cucu Adam. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kita itu mulia. Ingat, harus paham ini ya. Saking mulianya kita ini dijaga oleh Allah supaya semua bagian tubuh kita itu tidak berinteraksi dengan segala yang bersifat hina. Karena itu semua fungsi tubuh kita harus digunakan pada yang baik-baik, pada yang mulia-mulia. Untuk itulah kenapa ada ayat turun membimbing tentang bagaimana cara menatap. Jadi melihat saja diatur. Kalau binatang kan tidak diatur. Coba lihat, monyet kan segera dilihat kan? Halo? Kenapa jadi tegang begini? Coba keragunan. Lihat monyet. Monyet segala dilihat kan? Apa saja dilihat? Pisang dilihat. Kacang dilihat. Antum dilihat. Ibu-ibu mau pakai jilbab, mau nggak pakai jilbab, dilihat juga. Mau yang ada aurat, yang terbuka aurat, yang tertutup, dilihat juga. Itu siapa? Monyet. Saya ulang, itu siapa? Monyet. Jangan disalahkan. Ada ibu-ibu lewat misalnya aurat terbuka, dilihat. Wih, haram, nggak bisa, monyet kok. Karena kita bukan monyet, kita bukan binatang, maka diatur.
Penglihatannya diatur, jangan melihat yang tidak mulia kata Allah, karena matamu itu mulia. Maka turunlah Quran surah Cahaya, surah 24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim. Kata Allah, kamu itu makhluk mulia. Karena itu pandanganmu pun harus mengarah pada yang baik saja. Ketika yang dipandang itu nggak bagus, palingkan. Ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat. Ketika yang dilihat tidak layak, jangan dilihat. Gambar-gambar yang tidak elok, jangan dilihat. Tontonan yang tidak bagus, jangan dilihat. Proyek yang bukan punya Anda, jangan dilihat. Alas kaki keluar dari sini bukan punya Anda, jangan dipaksakan dilihat-lihat. Paham? Kenapa? Karena kita itu mulia. Maka muncul hukum haram. Haram itu akarnya seakar dengan kata hurmah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Hormat itu dari bahasa Arab. Asalnya hukum haram itu, ini dasarnya filosofinya, maknanya. Kenapa hukum haram ini muncul? Dasarnya bukan ingin membatasi manusia beraktivitas, bukan. Tapi Allah menginginkan kehormatan kita terjaga. Jangan dilakukan. Kalau kamu mengerjakan ini, kehormatan kamu runtuh di hadapan Allah dan manusia. Coba silahkan cek. Kalau ada orang mencuri dan diketahui mencuri dipublikasikan, kehormatannya runtuh tidak? Runtuh. Pezina diketahui, runtuh. Pembegal, pencuri, perampok, koruptor, terbuka, runtuh. Allah tidak ingin. Allah tuh sayang dengan kita. Jangan sampai terjadi. Jadi tidak harus semua dilihat. Yang melihat semuanya tanpa batasan, siapa? Jadi kalau ada manusia ingin selalu melihat tanpa ada batasan, ya patut dipertanyakan, di mana nilai kemanusiaannya? Jelas sampai di sini? Ini gambaran ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi Allah tuh saking sayangnya, satu, menginginkan kita selalu tenang, senang, menginginkan kita terhormat. Jadi kurang sayang apa lagi? Kurang sayang apa lagi? Nah, dan yang paling menarik adalah ketika kita terlahir ke muka bumi ini, diberikanlah kemudian bekal-bekal untuk mendapatkan itu semua. Ini karena edisi spesial, saya akan menggali ini saja. Karena ini sekaligus yang memberikan sebuah petunjuk langsung dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan ketenangan tadi, kenyamanan tadi, keterjagaan tadi. Maka sejak manusia terlahir, diberikanlah fitrah berkehidupan, ditanamkan dalam jiwanya yang akan menjaga dia tetap dalam status yang terhormat di hadapan Allah. Itulah potensi fitrah yang disebut dengan takwa. Maka turunlah Quran surah ke-91 di ayat 7 sampai dengan ayat 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa setiap manusia yang disempurnakan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka demi menyempurnakan itu ditanamkanlah pada dirinya fitrah, potensi-potensi kebaikan, yaitu satu katalisnya namanya fujur, dan inti hidup berkebahagiaan itu yang disebut dengan takwa. Tugas kita adalah mengoptimalkan fitrah potensi takwa ini. Jadi kalau kita bisa keluarkan itu, naik cahayanya, naik ke mata, itu mata tidak akan pernah menatap kecuali yang baik-baik saja. Turun ke lisan orang yang sudah punya takwa, itu lisannya akan terjaga. Tidak pernah dia bertutur kecuali yang mulia saja. Sampai ke ujung kaki. Kalau sudah jadi mendapati bagian dari takwa itu, maka berubah nanti namanya. Kalau sendiri disebut taqi, kalau jamak disebut muttaqin. Kalau jamak disebut apa? Muttaqin. Orang kalau sudah mendapatkan muttaqin statusnya dan dia berlatih dengan amalan-amalan khusus, maka Allah jamin semua gerak langkah hidupnya akan langsung dibimbing oleh Allah dan dipastikan semua aktivitasnya berdampingan dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Itu konsepsi dasar di ayat 2 sampai dengan 5 di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baik, latihannya. Wa yuqimunas wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaihi wa ma unzila min wa bil akhirati hum yuqinun. Lihat, ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Langsung ke ayat 5. Mereka itulah orang-orang yang akan selalu diberikan bimbingan oleh Allah dalam setiap langkah hidupnya. Tidak ada yang paling indah kecuali mendapatkan bimbingan Allah. Hidayah itu
Coba citrakan sebagai bimbingan. Ya, betul petunjuk dalam bahasa Arab. Petunjuk betul. Tapi petunjuk itu kalau kita tarik lebih dekat jadi terbimbing gitu kan? Bimbingan dalam berkehidupan. Ada orang-orang yang selalu dibimbing Allah. Lisannya bertutur dibimbing. Bekerjanya dibimbing. Dan itu mahal. Ada orang yang ingin mendapatkan itu sampai rajin tahajud. Kan diantara manfaat tahajud itu kan mendapatkan bimbingan Allah. Ya, Quran surah ke-17 masih ingat? Ayat 79 itu sampai dengan ayat 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian apa yang terjadi? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li lil muttaqina masyaallah waj'al li min ladunka sultanan nasira. Jadi teman-teman sekalian, itu mahal itu. Untuk dapat hudan itu, bimbingan Allah yang menyertai aktivitas kita, ada amalan-amalan dasarnya setiap hari. Tahajud, Quran, itu jangan salah tuh. Makanya saya tuh sering cerewet, dekati Quran, sampai bikin komunitas, ya sampai kita mencoba untuk menjadi bagian ahli Quran. Karena mahal, yang dicapai itu bukan sekedar interaksinya, bimbingan Allahnya, kebahagiaannya gitu, ya kesuksesannya. Pertanyaan terbesarnya, apakah sampai detik ini kita sudah menjadi bagian dari insan bertakwa atau belum? Kalau sudah mendapati itu, kita bagaimana cara mempertahankannya? Kalau belum mendapati itu, bagaimana mengoptimalkannya? Itu yang coba kita gali di pertemuan malam hari ini. Kita akan mengaji malam ini dengan nuansa ilmiah yang tinggi. Karena itu butuh fokus yang luar biasa. Karena boleh jadi detil pembahasan ini belum didapati di kitab-kitab khusus. Jadi kita mesti menyatukan dulu beberapa referensi, baru kita bisa mendapatkan tautan-tautan ini. Karena itu, ini kajiannya cukup mendalam di malam hari ini. Sekali lagi, butuh fokus untuk kita semua. Kemudian nanti ada beberapa yang ingin saya tuliskan juga, dan ini akan menentukan pengenalan jati diri kita kepada diri kita masing-masing. Baik, kita mulai pembahasan kita malam hari ini, dan kiranya saya akan memulai untuk memberikan gambaran dalam bentuk tulisan. Bismillah. Mohon untuk dicek terlebih dahulu. Terdengar suara saya insyaallah? Baik ya. Di luar mudah-mudahan jelas ya suara saya. Kalau saya menulis di sini kelihatan di sana? Ya, sudah pasti tidak? Sudah pasti. Jadi kalau kelihatan Anda luar biasa gitu. Saya ingin memastikan aja gitu kan. Baik. Nanti kalau ada sebagian sisi tidak terlihat, bisa nanti di-review ya, pada kajian yang telah terekam di YouTube, nanti dicek kembali. Dan memang dalam kehidupan itu seperti itu. Kita tidak bisa memuaskan semua kalangan. Ya. Yang bisa kita lakukan memberikan yang terbaik, sekalipun tidak mengharapkan kepuasan bagi seluruh kalangan. Jelas sampai di sini? Baik ya. Ibu kelihatan Bu? Belum ya, belum saya tulis. Luar biasa. Baik, bismillah. Ini saya akan membuat seperti ini dulu. Nah. Oke. Enak ya. Kurang lebih kotak seperti ini. Sudah? Baik. Lalu saya buat lagi lebih kecil skalanya seperti ini. Ya. Kadang-kadang orang sekarang ada yang membuatnya seperti ini. Ya. Kita hapus saja ya. Jangan menggoda, saya sudah berkeluarga. Dah, susah dihapus rupanya. Memang kalau hati sudah tersakiti agak sulit untuk dikembalikan. Dah. Ya sudahlah, ini bagian yang terakhir. Ini takin begini. Ya, baik. Gambar apa ini? Sudah ya? Baik, lihat baik-baik sekarang. Sekarang baru akan saya berikan namanya. Kotak besar, bagian terluar, tertuliskan dengan nama Sodrun. Sodrun, Sod, Dal, Ra. Jamaknya Sudur. Sudah? Tenang, pelan-pelan dulu. Saya tes ya. Kotak besar, bagian terluar, diberi nama dengan apa?
sadrun. Jamaknya apa? Sudurun. Di dalam kotak ini ada yang skalanya lebih kecil. Yang kedua ini, setelah kotak yang besar, di dalamnya ada lagi. Ini ilustrasi saja ya. Saya buat kotak lagi, diberi nama qalbun. Qalbun. Jamaknya qulubun. Namanya qalbun, jamaknya apa? Qulubun. Baik. Pelan-pelan. Di dalam kotak ini ada yang paling kecil. Ingat, ada 3 ya. Ada 3. 1 sadrun, jamaknya sudurun. Kedua qalbun, jamaknya qulubun. Yang paling dalam ini namanya nafsun. 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 Apa jamaknya? Nafsun. Pelan-pelan. Jamaknya, namanya nafsun, jamaknya bisa 2. Bisa anfus, bisa nufus. Ya? Bisa anfus, bisa nufus. Ya. Anfus dan nufus. Infus tidak ada kaitannya. Ya. Jadi nafsun jamaknya anfus dan nufus. Sudah. Di dalam nafsun ini ada 2 fitrah yang Allah tanamkan dalam jiwa kita. Dan ini inti kehidupan kita ada di sini. Inti kehidupan kita. Jadi seseorang mengalami kehidupan kalau tinjauan dari fisikanya, biologinya, kan? Ketika jiwanya, rohnya sudah ada, maka dia mulai bergerak, maka dipandang hidup. Tapi bagaimana dia bergerak itu ada inti kehidupannya. Maka di dalam nafsun ini ada inti hidup kita. Ada 2 ditanamkan di dalamnya. 1, ada kutub positif, disebut dengan takwa. Ada lawan dari sini, terlihat sekilas lawan. Padahal nanti intinya sebetulnya sebagai katalis ya, untuk mensupport supaya nilai takwa ini muncul. Yang kedua disebut fujur namanya. Ya. Dan ini nanti sifat kehidupan, ini akan seperti ini. Selalu ada positif, negatif. Kutub positif, kutub negatif. Apapun itu, kalau mau ditarik ke dunia elektrik juga seperti itu. Di baterai itu kan ada kutub positif, ada kutub negatif. Di kimia itu di atom ada proton, ada elektron. Gitu kan ya? Baik. Kita lepaskan dulu semua itu. Kita kenali diri kita saja supaya tidak terlampau melebar. Nah, ini inti jiwa kita itu di dalam diri kita yang terdalam itu ada ini, ada takwa dan fujur. Dalilnya apa? Ke Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 tadi yang Anda tuliskan yang pertama kali. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi nafas ini, demi jiwa, demi nafas yang telah sempurna penciptaannya. Ya, sawwa itu sempurna. Kapan itu sempurna menjadi nafas? Ketika roh mulai masuk ke dalam diri, ke dalam jasad. Di usia 4 bulan. Jadi usia 4 bulan itu roh ditiupkan menyatu ke dalam jasad. Pelan-pelan. Dari mana taunya? Nanti dibuka hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau paling mudah mungkin lihat saja Al-Arba'in, kan lebih mudah diakses ya. Hadis nomor keempat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa, thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Jadi setiap kita anak cucu Adam dicipta oleh Allah, berproses dalam rahim ibundanya itu 40 hari pertama proses percampuran antara spermatozoa dengan ovum. 40 hari kedua membentuk zigot. Mulai menempel di dinding rahim, mulai berproses. 40 hari ketiga menjadi mudghah, sebentuk daging keratan. Mulai ada bentuknya di 40 hari ketiga ini, baru kemudian diutus malaikat untuk meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 40 hari ketiga, 40 hari dikali 3, berapa jumlahnya?
120 hari. Kalau 1 bulan itu kita genapkan misal 30 hari, 120 bagi 30 berapa? 4. Maka bertemu 4 bulan. Jadi ketika ada seseorang mengandung, seorang ibu misalnya, maka usia 4 bulan kandungan itu roh ditiupkan. Sudah ada roh tertanam. Dan nanti amalannya sudah beda, ingat. Antara roh belum masuk, dengan roh sudah masuk, itu berbeda amalannya. Nanti supaya tidak melebar, lain waktu kita bisa buat kurikulum tersendiri tentang itu. Ayatnya ada semua. Ada semua. Jadi apa amalan suami istri, amalan suami, amalan istri, amalan suami terkait nafkah, ada. Jangan sampai membawa sesuatu yang haram. Dibawa ke rumah, diolah oleh istri, dimakan, masuk ke kandungan. Janin itu kasihan. Belum terlahir sudah mengonsumsi yang haram, itu bahaya itu. Bahaya. Dan nanti mengembalikannya nggak mudah. Ya, yuk pelan-pelan. Kembali ke sini. Nah, usia 4 bulan kandungan, ditiupkan roh. Di situ kemudian terjadi dialog kita untuk berkomitmen menuhankan Allah. Nanti ada diabadikan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Tadi saya berjanji detailnya tidak saya tuliskan dulu. Ini untuk melengkapi apa yang tadi disampaikan. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jelas sampai sini? Nah, ini usia 4 bulan kandungan. Ketika roh ditiupkan, menyatu kemudian dengan jasad, maka berubah nanti namanya menjadi nafas. Jelas? Berubah menjadi apa? Nafas. Dari sini kemudian muncullah tanda-tanda keberhidupan. Makanya diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan nafas. Seseorang dikatakan hidup bila masih ada tanda-tanda nafas. Itu dalam bahasa Indonesianya. Paham sampai sini? Nah, ketika sempurna itu, dari mana taunya? Roh masuk ke dalam fisik, kemudian sempurna penciptaan jadi nafas ini. Nanti lihat di Quran surah ke-15 ayat 28. Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'im masnun. Teruskan ayatnya. Fa idza sawaituhu. Nah, ini ada kalimatnya sawaituhu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka bila aku telah sempurnakan sawaituhu penciptaannya itu dengan cara meniupkan roh, sudah masuk ke dalam bagian tubuhnya itu, ya, maka mulai sempurna penciptaan berproses di situ. Kata sawaituhu itu asalnya dari kata sawwa yusawwi, taswiyatan. Ya. Ini asalnya ya nih. Jadi makanya kalau bersambung dengan dhamir kembali ke ya. Sawwaitu tu'nya ke Allah, dhamir ana, ya. Hu-nya kembali ke kalimat semula, ke bashar. Fa idza sawaituhu, maka bila makhluk manusia ini mulai akan masuk fase sempurna penciptaannya. Jadi kalau tampilan fisiknya disebut bashar, nanti ada 5 nama ya. Agak lompat sedikit, manusia setidaknya disebut dengan 5 nama. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini nama pertama saat diciptakan untuk memberikan info pada malaikat dan jin bahwa materi dan tampilan fisiknya nggak sama dengan malaikat dan jin. Di malaikat diciptakan duluan, baru kemudian jin. Kalau malaikat dari cahaya, kalau jin dari api, bukan sekedar api. Ya, api yang menyambar-nyambar. Makanya ayat 27-nya disebutkan jin dulu. Quran surah ke-15 ayat 27 itu jin dulu. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kalangan jin itu diciptakan sebelum manusia, bahan dasarnya api yang menyambar-nyambar, menyala. Manusia beda, disebut dengan bashar. Menunjuk pada tampilan kulit yang halus, secara fisikal beda dengan malaikat dan jin. Ini kata dasarnya sawwa nih. Ya, sempurna. Jadi ketika disebut sempurna itu, kalau rohnya sudah masuk ke dalam jasad. Ketika masuk itu menjadi nafas. Dari mana taunya? Tafsir ke Quran surah 91. Ayat 7 itu sampai dengan 8. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dapat sawanya nih. Ya, dan demi nafas yang telah sempurna, tertanam, sempurna, tercipta dalam jiwa itu, menyatu ke dalam tubuh kita itu, maka ketika sempurna itu terjadi, diilhamkanlah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jadi dalam jiwa setiap kita yang hidup itu ada inti kehidupan. Intinya di sini. Fokus ini ya. Ini yang paling penting. Intinya ini, takwa ini. Jadi generator hidup kita itu ada di jiwa takwa. Kutub positifnya. Sederhananya, bahasa singkatnya,
Jadi kalau kita gali terlalu panjang nanti, kecuali kalau mau ngaji sampai subuh. Mau sampai subuh di sini? Silakan, saya jam 9 selesai. Ini panjang nih, karena harus membahas 115 kata dalam Al-Quran. Nanti takwa disebutkan 115 kali dan derivasinya. Lawannya nafsu 115. Jadi kalau mau bahas itu, mungkin bisa sampai subuh yang 2 hari ke depannya. Takwa secara singkatnya saja, adalah akumulasi setiap sifat-sifat kebaikan. Dalam istilah Al-Quran, sifat baik itu seringkali ditampilkan dengan diksi atau dengan kata khair namanya. Khair. Wah, ini kalau ngajinya agak dalam, agak panjang kita. Khair. Ada baik secara fisik, jasmaninya bagus, sehat, baik. Itu biasanya orang Arab menyebut dengan kata thayyib. Thayyib. Kata thayyib pertama ada di Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kalau kita mau makan, kata Al-Quran, coba cari bahan makan itu, bahan dasarnya dengan cara yang legal. Jangan melanggar hukum. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan merampok, membegal, mengambil hak orang lain, jangan dilakukan. Kalaupun sudah dapat dengan cara yang halal, maka cari yang dikonsumsi itu yang menyehatkan untuk tubuh. Jadi tidak semua yang diinginkan itu mesti dimakan. Ini satu kalimat ini kalau benar dipraktekkan, insya Allah tubuh kita itu sehat. Jadi kata Al-Quran kalau mau makan, cari yang menyehatkan. Boleh, silahkan. Mungkin variasi menunya ada, tapi sekiranya tidak menyehatkan, tidak harus dikonsumsi. Jelas ya? Itu indah sekali. Sehingga membuat tampilan fisik kita itu sehat. Sambal, bagus. Tapi sambal satu baskom, tidak bagus. Membuat fisiknya sehat, kuat, itu namanya apa? Thayyib. Tapi kan tidak semua yang fisiknya sehat itu sifatnya juga sehat. Kan ada orang-orang yang tampilannya bagus, rapi, bersih, fisiknya kuat, tapi sifatnya kan nggak baik juga. Kan ibu tahu ya, Bang Thayyib itu. Dia kan sehat sebetulnya kan, fisiknya kuat, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran, pulang-pulang. Ada apa itu? Nah, sekarang banyak yang fisiknya bagus. Berdasi, berjas, tapi pencuri juga. Ya, penipu juga. Ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Kita tidak menginginkan itu. Ketika kebaikan fisik diiringi dengan kebaikan sifat, maka sifat itu disebut khair namanya. Khair. Nanti ada 6 ya. Ini untuk informasi saja cepat, karena kita nggak mau bahasin terlalu jauh. Ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada salih. Yang ke-6 ada birrun. Ya. Nanti lain waktu kita bisa turunkan kalau sedang membahas itu. Ya. Sekarang kita beralih ke sini saja dulu, ke khair. Jadi khair itu semua jenis-jenis sifat yang kita nilai baik. Jujur baik tidak? Itulah khair. Sabar baik? Baik, sabar. Rendah hati, tawadhu. Jadi semua sifat-sifat baik itu ada di sini. Karena itu yang paling menarik, masyarakat di zaman jahiliyah yang kehilangan sifat-sifat baik itu, sehingga seakan tidak mengenal sifat baik. Yang kaya ada, tapi karena tidak kenal sifat baik, kekayaannya digunakan pada yang tidak baik. Yang pintar ada, tapi karena tidak mengenal sifat baik, kepintarannya digunakan untuk berbuat yang tidak baik. Karena itu di zaman jahiliyah komplit semua. Pezina banyak, pemabuk ada, pembegal komplit, bahkan sekampung begal semua ada di kota Ghifar itu. Ya, ada semuanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan pencerahan, membawa risalah rabbaniyah dengan Al-Qur'an itu, maka alhamdulillah berhasil merubah, mentransformasikan dari masyarakat jahiliyah, dikenalkan sifat-sifat baik lewat Quran itu. Ditunjukkan, dibimbing. Sehingga berubah. Kebayang enggak teman-teman sekalian? Enggak kan? Kan belum saya sebutkan. Dari yang tadinya itu keras, preman, jadi kekerasannya dialihkan pada ketegasan. Sehingga dibawa kemanapun jadi berkeadilan. Yang tadinya itu seorang yang royal, ya, dibawa kepada sifat-sifat sedekah, jadi senang berbagi. Yang tadinya angkuh, jadi tawadhu. Sehingga ketika mereka pun kemudian ikut Nabi ke Yathrib, Yathrib itu satu tempat yang sangat tertinggal jauh, ekonominya resesi, di bawah resesi. Kencang lah.
Konflik sosialnya tinggi. Aus Khazraj itu 6 abad belum pernah selesai pertikaiannya. Dibawa risalah ke sana, sifat-sifat ini muncul, jadi berubah menjadi suasana kota yang tercerahkan. Semua sifat baik ada di situ dan kisahnya viral. Sampai viral ke seantara wilayah Jazirah Arab, sehingga kalau orang mengatakan ada orang jujur di mana? Di sana tuh, Yasrib itu. Kalau mau cari orang paling tawadu, ada di sana tuh. Sehingga ketika dikenal suasana kota, dalam bahasa Arab disebut Madinah, yang tercerahkan penuh dengan cahaya munawwarah. Maka dikenallah sampai dengan sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka dipersaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala perubahan itu dari kalangan-kalangan komunitas pada masa itu, berubah dari jahiliyah menjadi punya sifat-sifat baik. Umat yang punya sifat-sifat baik disebut khair ummah. Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 untuk memberikan keterangan itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang ingin saya katakan, kumpulan semua sifat-sifat baik ini kalau kita kumpulkan, akumulasinya itu ada di takwa di sini. Karena itu setiap manusia yang terlahir itu punya kecenderungan berbuat baik, siapapun dia. Itu diantara fitrah. Nah, ini yang disebut fitrah itu ini. Jadi kembali ke fitrah itu kembali ke sini. Ya, kembali ke fitrah, kembali ke sini. Menjadi lebih meningkat, tereksplor jiwa takwanya. Apa diantara fitrah itu? Yang pokok 2. Satu adalah kecenderungan pada kebaikan. Karena itu manusia, sejelek apapun, itu tetap sebetulnya punya fitrah baik dalam jiwanya. Punya fitrah baik. Karena itu pencuri pun itu pada hakikatnya nggak mau dicuri. Silahkan cek. Ya, pencuri pun nggak mau dicuri. Ya, siapapun penipu pun nggak mau ditipu. Kan saya pernah cerita 2 tahun lalu, masih ingat? 2 tahun lalu kan? Ya kan? 3 orang pencuri, 1 ketuanya, 1 asisten, yang 1 anggota kan? Begitu mereka mencuri itu, tiba-tiba setoran. Biasa setorannya sekian, yang 1 kurang. Yang asisten. Begitu dicek, ternyata dia nyimpan di belakang sakunya. Ketahuan, kata bosnya, kamu mencuri ya, padahal mereka baru mencuri. Jadi sejatinya, setiap manusia itu tidak ingin berbuat curang. Hatinya pasti menolak. Nah, itu fitrah yang harus disentuh untuk kembali. Karena itu saya tidak terbiasa untuk mencela misalnya. Ya, yang sudah tercela itu nggak harus dicela lagi. Buang-buang energi mencela yang sudah tercela. Kita doakan, sepanjang masih hidup, dia punya hak untuk soleh. Orang salah itu, ingat ini ya, orang salah itu, sepanjang masih berkehidupan, tetap punya hak untuk soleh. Karena itu, kita kewajibannya membantu dia untuk menemukan haknya itu. Jadikan jembatan diri kita. Kadang-kadang, fikih dakwah itu bisa lebih bermakna dibandingkan dengan fikih-fikih terapan syariat. Jadi kadang-kadang yang didahulukan tuh fikih dakwah dulu, bukan hukum dulu secara fikih syariat. Contoh misalnya, di samping masjid, ada orang Islam. Misal, di masjid manapun misalnya, ada orang Islam, tetangga masjid, dekat masjid. Ilustrasinya, ini masjid misalnya, di sini rumah, ya jarak 5 meter, ini speaker masjid ke sini misalnya. Ya. Sepeda ada, motor ada, mobil ada. Tapi masih belum mau ke masjid. Tetangga masjid mengaku beriman, nggak mau ke masjid. Apa hukumnya? Oh, bakar rumahnya. Enggak. Ya. Nah, sebelum kita berbicara hukum haram, hukum halal, hukum ini itu, kita baca dulu dengan fikih dakwah. Hukumnya, ajak dia ke masjid. Paham? Minimal kita doakan dalam sujud. Masih ingat 2 tahun lalu? Selalu begitu kan kisahnya kan? 2 tahun lalu saya pernah cerita kan? Ya, 1 kali di satu tempat komplek bagus, tapi bukan di sini. Jangan khawatir warga di sini, bukan di sini. Sebelum saya ke sini. Ada cerita, Ustaz, komplek ini mewah bagus. Tapi warganya muslim belum senang ke masjid, sehingga safnya itu sedikit gitu. Oh, begitu Pak. Masya Allah saya bilang. Sudah didoakan? Sudah ditengok? Belum. Kalau begitu begini Pak. Besok Bapak beli buah. Habis subuh, libur, ya, Sabtu, dari masjid, bawa buah, mampir ke rumahnya dia. Yang muslim itu yang belum ke masjid. Nanti Bapak ke situ, kalau dia tanya, Assalamualaikum, aja apa kabar? Bapak bilang,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia, Bapak sehat? Saya kira Bapak sakit. Nggak kelihatan di masjidnya ada buah gitu. Coba aja dulu. Itu alhamdulillah tuh. Pekan depannya, nambah jamaah itu. Udah ke masjid. Kadang-kadang itu masih didahulukan deh. Itulah khair. Itulah khair. Jadi akumulasi dari setiap ini, khair itu membentuk karakteristik apa? Takwa. Nah ini mesti dioptimalkan. Karena kalau ini keluar, setiap kita insya Allah otomatis jadi orang baik. Ya, pasti dia orang baik tuh, insya Allah. Karena Allah yang jamin. Ini mesti dioptimalkan. Nah untuk menjadikan percepatan ini keluar, maka ada katalisnya. Belajar kimia ya? Ya. Kan ada ikatan-ikatan itu ya, termasuk yang mempercepat. Untuk mempercepat ini keluar, muncul. Ya, kalau mangga pengen cepat matang, dia apa? Dikarbit ya, bahasa sederhana dikarbit ya. Ini ada katalis supaya cepat keluar ini muncul, maka diciptakanlah lawannya. Lawan ini sejatinya bukan lawan kontra, tapi untuk memberikan stimulus supaya yang ini cepat keluar. Disebutlah fujur namanya. Maka setiap ditemukan sifat baik di sini jujur, maka akan ada lawannya di sini di fujur. Misal, di sini ada jujur, di sini pasti ada dusta. Anda sekuat apapun membuat kalimat, tidak ada dusta di antara kita, tetap dustanya ada. Karena ini bawaan untuk mempercepat ini keluar. Sabar di sini ada amarah. Tawadu, rendah hati di sini ada sombong. Ya. Karena selalu berlawanan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala hal itu aku ciptakan berlawanan supaya kalian sadar, kata Allah, hanya aku yang tunggal, yang tidak punya pasangan. Itu ada di Quran surah 51 ayat 49. Nah, konsepnya begini. Teruskan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, konsep dasarnya ayat 9-nya. Kalau kita bisa mempraktekkan ini, insya Allah lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia. Walaupun mempraktekkan tidak semudah mengucapkan. Qad aflaha man zakka. Dijamin kata Allah. Jadi qad itu ada tahqiq, ada takrib. Takrib itu untuk mendekatkan sesuatu. Jadi kalau informasi ada pakai qad berfungsi takrib, artinya momennya sudah dekat. Misal, kan kalau mau sholat ada iqamah ya? Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Nah, dengar itu? Dengar ya? Qad qamatis salah maksudnya apa? Salat sudah dekat, siap ditunaikan. Qadnya takrib di situ. Ada yang bermakna tahqiq, taukid, penguat, penjamin. Ya, yang di sini itu penjamin, penguat. Ya, qad aflaha man zakkaha. Kata Allah, aku jamin. Orang akan mendapatkan atau cenderung lebih bahagia, lebih sukses, lebih nyaman hidupnya, zakkaha bila mampu menyucikannya. Ini mahal sekali kalimatnya. Teman-teman, ikhwan, ibu dan bapak, mencuci, tahu mencuci? Sudah pernah nyuci kan? Mencuci, misal, mencuci pakaian, baju. Kalau ada orang mencuci baju, maaf, yang dibuang itu kotorannya atau bajunya? Kotorannya, yakin ya? Bukan bajunya kan? Oh ya. Jadi kotorannya. Supaya apa dicuci? Bersih. Apa lawannya bersih? Kotor. Masya Allah. Jadi kotor itu diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadikan tampilan kita kotor, bukan. Tapi untuk menampakkan kebersihan. Sebab gak mungkin ada bersih kalau gak ada kotoran. Jadi filosofi kotor itu bukan untuk menjadikan kita menjadi kotor, bukan. Tapi supaya bersihnya tampak. Sebab kalau nggak ada kotornya ngapain dicuci? Jelas ya? Nah, jadi ini poinnya. Jadi cara membacanya itu, ini kalimatnya tinggi. Makanya dibacanya nanti pakai isti'arah di balaghah. Membacanya tinggi sekali. Jadi mencuci itu bukan bermaksud menghilangkan jiwanya. Bukan. Bukan menghilangkan pakaiannya. Tapi ditampakkan lawannya ini supaya yang bersih muncul. Gelas bisa dilap. Kapan dilap? Kalau kelihatan ada debunya. Wajah dilap-lap. Kenapa? Karena ada kotoran yang tampak di wajah. Kalau nggak ada yang kotor, ngapain dilap? Jelas ya? Baik. Nah ini cara membacanya, terapkan ke sini. Amarah itu diciptakan bukan ingin menjadikan seseorang itu pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau marah nggak diciptakan, bagaimana sabar bisa muncul? Tuh, kan? Di luar nggak tahu tuh. Ya, coba deh begini. Maaf ya, ibu dan ibu. Suami pulang dari kantor ke rumah nih.
Pokoknya nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada macam-macam, nggak ada permasalahan. Begitu buka pintu, Assalamualaikum, ibu jawab Waalaikumsalam, ibu langsung bilang, sabar ya Pak, sabar gitu. Kira-kira respon pertama apa yang akan ditampilkan oleh suami? Mama sehat. Nggak mungkin kan itu muncul, kecuali ada amarah dulu, baru sabar muncul. Jadi ternyata sabar itu bisa muncul kalau amarahnya sudah keluar. Maka cara memandang setiap persoalan itu paling gampangnya, ingat ya, tadi saya katakan mudah diucapkan, tapi juga tidak mudah untuk dipraktekkan, perlu berlatih. Ketika ada sesuatu yang tidak disukai, cepat cari lawan yang disukai. Karena fujur itu ditampilkan supaya takwanya muncul. Jadi kalau sekiranya Anda melihat berita, mendengar misalnya, ya, ada yang berdusta, tandanya kita harus jujur. Ada yang sombong, tandanya kita harus rendah hati. Ada yang cemberut, lawan cemberut apa? Senyum. Ada yang menangis, lawan menangis apa? Ibu pulang ke rumah, datang suami. Suami lihat istri sedang cemberut. Ya kan? Waalaikumsalam. Ini ada gelang baru 1 kilo. Biasa. Tapi kan ini nggak mudah. Apalagi kalau ada persoalan-persoalan hikmah. Kadang-kadang nggak seperti itu pula. Tapi ini standarnya. Jadi yang saya ingin katakan adalah, itu di takwa semua sifat baik. Yang fujur itu katalis, stimulusnya supaya cepat naik. Persoalannya apa? Persoalannya, kalau fungsinya itu tidak sesuai seperti yang Allah tetapkan. Jadi keluar dari fungsi. Nah ini yang diinginkan oleh setan. Setan itu sejak mula dia mengajukan proposal untuk menggoda anak cucu Adam dan ikut turun ke bumi, dia sudah mengajukan permohonan kepada Allah untuk menggoda, memanfaatkan sifat fujur supaya dia berdiri sendiri, bocor, keluar punya jalur sendiri. Yang seharusnya mensupport takwa muncul, dibikin bocoran di sifat fujur itu supaya keluar sendiri punya jalur. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 118. Ya. La'anahullah. Kemudian dia berkata, wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Coba lihat. Nanti kalau ngaji lagi bawa mushaf ya. Ya, Quran surah keempat ayat 118. Paling kanan tuh agak ke bawah. Setan dilaknat oleh Allah, lantas dia mengajukan permohonan. Ya Allah, perkenankan aku. Ya, berikan aku kesempatan untuk membuktikan aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam, katanya. Selalu begitu. Caranya bagaimana? Aku ingin menggoda, memberikan sebuah jalan baru secara halus supaya satu bagian dari 2 bagian fitrah manusia itu, ya, aku berikan jalur sendiri supaya keluar. Dan dari situ muncul kemudian maksiat, keluar bergeser. Bergeser dari jalur yang benar itu disebut dengan fusuk, ya, pelanggarannya disebut dengan asa, sifatnya disebut dengan maksiat. Maka dibuatlah oleh setan itu sebuah jalur baru, ya, dengan cara yang halus, seakan-akan tak terasa, kayak air meresap tiba-tiba basah, kan? Dalam bahasa Arab disebut dengan was-was. Maka dia masuk dari jalur ini, dari atas, sodrun, sudur. Alladhi yuwaswisu fi, masuk lewat sini, menghembuskan penyakit ke kolbu juga, ya. Kemudian tembus ke sini ke nafas, jalurnya ke sini ke fujur. Perhatikan, fokus baik-baik. Yang seharusnya bersifat begini, menjadi katalis, dibikin jalur sendiri keluar ke sini. Sehingga apa? Ini amarah yang seharusnya mensupport sabar, dia keluar sendiri ke sini. Ya, kalau bahasa apa Rusianya tuh ujuk-ujuk ya. Ya. Ujuk-ujuk marah aja gitu, ya. Ini ke sini nih. Jadi ini keluar nih. Jadi kalau dia keluar sendiri, akhirnya menjadi sifat mandiri yang jelek, yang buruk, ya, yang buruk. Sesuatu yang buruk itu dalam bahasa Arab disebut dengan su namanya. Apa? Su. Jadi ini mandiri dikeluar nih, dusta keluar sendiri, amarah keluar sendiri. Maka dia keluar dari fujur ini kepada nafas. Keluarlah dari sini ini su. Jadi setan memberikan was-was, memerintahkan itu amar. Ya, kalau memerintahkan kepada sifat amarah berkali-kali terus begitu. Maka muncullah Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Tadi Anda tuliskan. Ya. Untuk menggambarkan itu, wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu.
illa ma rahima rabbi. Aku nggak bisa menilai diriku itu orang suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menilai diri kita suci, tidak. Sepanjang masih hidup, akan selalu ada peluang setan menggoda dan membocorkan sifat fujur ini. Sehingga keluarlah perbuatan su dari nafas. Kita menyingkatnya karena nafas asalnya netral, nafas itu netral. Tapi ketika yang keluar su, kita sering satukan nafas dengan su, jadi nafsu. Oh. Ini kan bahasa kita saja ini. Asalnya begitu. Padahal nafas itu netral tadinya. Ya, nafsu itu netral. Cuma kenapa menjadi negatif? Karena ini yang dimaksudkan. Su keluar dari sinilah, ammaratun bisu. Keluarnya dari sini. Ini yang menjadikan kadang-kadang manusia alih-alih dia jujur, kemudian dia berdusta. Alih-alih dia tawadhu, kemudian dia sombong. Penyebabnya itu. Ya, penyebabnya itu. Ini yang menjadikan dalam jiwa kita selalu ada pergolakan. Ya, selalu ada pergolakan, nggak pernah berhenti, nggak pernah selesai. Ini pun Anda keluar dari sini, itu nggak selamanya langsung pada satu tujuan. Pasti akan bergolak dulu nih. Ya, ini masih macet, tar aja dulu sini dulu gitu kan. Udah cepat pulang, gini, macam-macam tuh. Ya, akan ada selalu seperti itu. Nah, sesuatu yang bergolak, tidak pernah tenang pada satu keadaan, itu bahasa Arabnya disebut dengan kolbun. Dari kata kolubah yaqlabu. Sesuatu yang senantiasa bergolak. Karena itu tempat bernaungnya nafas disebut dengan kolbu. Untuk memberikan kesan bahwa di dalamnya selalu ada pertarungan antara nilai-nilai kebaikan diakumulasi oleh takwa dengan bisikan-bisikan setan yang membuat fujur itu mandiri untuk keluar. Apakah Allah membiarkan begitu saja? Tidak. Allah punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, dan rahmat Allah kepada hambanya itu tidak bisa dinilai. Saking luasnya. Saking luasnya. Maka saking sayangnya Allah kepada kita, ditetapkanlah dua hal. Dan ini yang betul-betul kita jaga. Betul-betul kita jaga. Untuk bisa mengoptimalkan takwa ini, sekaligus menekan supaya fujurnya tetap ada fungsinya. Kalau bisa kita kerjakan dan optimalkan dua hal ini, maka tidak ada tempat bagi setan untuk membangun celah pada jiwa kita. Satu, secara fitrah, Allah tugaskan malaikat untuk mensupport jiwa takwa itu. Jadi ada malaikat yang bertugas juga mendampingi kehidupan kita, yang diantaranya memberikan dorongan-dorongan pada kebaikan. Karena itu menariknya, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali. Dan itu akan selalu bertarung, bisikan-bisikan itu. Nah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah ada suasana hati? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Pernah ada begitu? Tapi ketika La ilaha illallah baru adzan, belum qomat. Pernah begitu? Iya kan? Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajahnya kelihatan. Ya itulah pertarungannya selalu begitu. Selalu begitu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istafti qalbak. Tanyakan pada jiwa hatimu yang paling dalam ketika kita berada dalam suasana-suasana untuk memberikan sebuah putusan. Jadi kalau sedang ada kegelisahan, harus memilih misalnya, kan yang paling sulit itu dilema di antara dua cinta. Gitu kan? Antara harus mengikuti ta'lim misalnya atau menyempurnakan tugas yang lain. Misal, ya kan? Maka dia timbang. Di situ ada timbangan-timbangan, mana yang paling banyak pahalanya, mana yang paling Allah senangi, mana yang paling bermaslahat, mana yang paling banyak kebaikannya. Kan bisa jadi Anda melamar pekerjaan kan, diterima di dua perusahaan, ya kan? Maka apa yang harus kita lakukan? Salah satu jalannya adalah itu tanyakan pada jiwa hati yang paling dalam, yang kira-kira ada unsur kebaikannya banyak didapatkan. Makanya supaya cahaya malaikat itu bisikannya kuat, maka lakukan amalan-amalan dan set tempat kita bertinggal itu. Ya, tempat kita beraktivitas yang sekiranya malaikat senang. Makanya di Islam itu fikihnya komplit. Di rumah misalnya ada suasana yang kira-kira malaikat gak senang, jauhi. Ya? Hal-hal yang kira-kira menyenangi malaikat, datangi. Sehingga melatih kita untuk selalu dekat. Apa misalnya majlis ilmu, itu banyak malaikatnya. Baca Quran, ditemani malaikat. Bahkan kalau sudah lancar, ada malaikat khusus menjaga. Ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang lancar bacaan Qur'annya dan rajin dia mengaji, ditemani malaikat khusus. Ya, safaratil kiramil bararah. Dan kalimat kiramil bararah itu punya makna. Yang merubah ahli Qur'an ini menjadi lebih baik. Makanya saya sering katakan ahli Qur'an yang benar itu bukan dilihat dari berapa banyak khatamnya,
berapa lancar bacaannya, dilihatnya berapa bagus perubahan pada perilakunya. Itu yang diakui oleh Quran sendiri. Di Quran surah 35 Fatir, di ayat 32, ya, thumma awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid, yang berhasil, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kalimatnya sabiqun bil khairat, ya, bukan sabiqun bil khatmah, bukan yang paling banyak khatamnya, walaupun khatam itu bagus. Ingat, yang saya maksudkan bukan tidak menginginkan khatam, bukan. Khatam itu bagus, hafal itu bagus, sampai hafal nomor posisi ini itu, tapi itu menjadi tidak bernilai tatkala tidak merubah perilaku. Itu ukurannya itu. Saya sering katakan, kalau ada orang menghafal Quran atau sekolah di ma'had Quran tidak merubah perilakunya lebih baik, ada yang salah dengan cara dia menghafal. Itu gambaran pertamanya. Karena itu ketika orang-orang ini istiqamah dalam kebaikan, maka apa yang terjadi? Di surah Fussilat itu kan ayat 30, "Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid wa fil akhirah." Sudah, hidupnya enak. Karena Allah yang akan menyelesaikan semua urusan-urusannya. Dikirimkan malaikat menjaga. Itu ayatnya. Kalau sudah konsisten dengan amalan itu, malaikat turun. Dan perkara konsisten ini mahal. Kan saya sering katakan, itu untuk konsisten, kita butuh 9 tahapan kan. Consist 1, consist 2, consist 3, consist 4, sampai konsisten. Tahapannya apa? Nah, ini amalan yang kedua. Amalan kedua. Maka untuk meningkatkan potensi takwa itu, selain mendengar istafti qalbak, bisikan-bisikan malaikat pada kebaikan, bisikan itu bisa menjadi kuat, support itu menjadi kuat jika kita mengerjakan amalan yang kedua. Apa itu? Itulah yang disebut dengan ibadah. Dengan ibadah itu nanti amal keluar menjadi soleh. Maka muncullah istilah amal soleh. Maka desain ibadah sejatinya itu untuk kita sendiri. Ya, orang nggak ruku, nggak sujud terhadap Allah, nggak sholat, nggak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa. Cuman yang rugi orangnya. Karena ketika diperintahkan ibadah itu, feedbacknya, hasilnya itu kembali ke kita lagi. Contoh gini, ini yang sederhana ya. Ibadah yang pokok itu kan sholat kan? Ya, kita diperintahkan sholat kan? Masih ingat? Coba, sholat kan ciri pertama orang takwa. Dzalikal kitabu la hudan lil. Apa ciri pertamanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Sholat amalan pertamanya. Nah, apa fungsi sholat itu? Buka Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil. Nah, teman-teman, fahsya dan mungkar itu sumbernya di sini, di fujur. Di sini semua. Jadi kalau salatnya benar, ini tertekan nih. Akhirnya fungsinya tetap ke sini. Yang ini yang naik. Karena itu segala kemungkinan perbuatan menyimpang, ya, fahsya, ini fujur itu asalnya rambatan keburukan. Yang baiknya disebut fajar. Kalau fisikal disebut infajar. Kalau kelihatan bendanya memancar, itu infajar namanya. Contoh nih, Anda misalnya ingin menggali air kan? Ya, menggali keluar airnya, memancar, itu infajar namanya. Nabi Musa punya tongkat ya? Tongkat kayu beliau, dipukulkan ke batu kan? Tongkat kayu dipukul ke batu. Kira-kira yang hancur apa? Huh? Harusnya kan kayunya kan? Tapi karena ini mu'jizat itu berbeda. Untuk ditampakkan kekuatannya supaya manusia ingat kepada Allah dan mengikuti bimbingan Rasul. Melemahkan semua persepsi manusia. Dipukulkan ke batu, keluarlah 12 mata air. Ketika keluar memancar itu bahasa Qur'annya infajar. Al-Baqarah ayat 60. Quran surah 2 ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal fanfajarat min husnata asyrata aina. Tongkat kayu